mengikuti imam yang membaca bacaan dengan terisak-isak atau menangis. Membaca Al-Quran sambil menangis itu salah satu yang disunnahkan memang. Dalam sebuah hadis katakan Iqra'ul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dengan selalu berusaha bisa menangis baca Al-Quran itu. Kalau nggak bisa menangis, berusaha kayak orang pura-pura menangis gitu. Tapi jangan pura-pura menangis kalau lagi jadi imam, kalau lagi sendirian baca Quran pura-pura menangis nggak apa-apa. Ya. Jadi biar kelihatan bisa menangis. Karena kalau Quran itu dibaca, kayak tadi kita bahas tafsir ini, kita diajak seolah kita sedang tidak hidup di dunia ini. Kita diajak seperti kita hidup ada alam lain, yaitu alam ketika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Kita diajak punya nilai-nilai tersendiri secara rohani. Nah, baru dengan nilai-nilai itu kita hidup di dunia nyata, bagaimana bersikap berhubungan dengan orang kafir, bagaimana. Setelah hati ini terisi dengan baik, punya hubungan dengan zat yang menguasai langit dan bumi. Zat yang kita tahu dialah yang menghadirkan kita dalam kehidupan ini. Nah, jadi kembali pada soal menangis, boleh saja sunnah imam itu menangis, tapi kalau dia menangis sampai membuat bacaan jadi tidak jelas, dia harus menghentikan bacaan itu, berhenti sejenak, dan kalau dia masih mampu, dia lanjutkan kalimat itu dalam ayat tersebut. Yang kalau mungkin baginya sangat berat, terus akan bisa menangis, dia ganti surah yang lain, ganti ayat yang lain, mestinya begitu. Jadi nggak boleh juga memaksakan diri sampai nangis meraung-raung, sampai nangis imam ini makmum nggak jelas. Kalaupun terjadi yang seperti itu, inilah nikmatnya sholat berjamaah. Segala hal yang kurang dari imam dan kita menjadi tidak sempurna sholat kita karena imam itu, maka sholat kita tetap sempurna. Imam itu harus membuat sholat itu dengan baik. Imam itu yang meluruskan, merapikan saf. Kalau ada saf yang nggak rapi, saf yang nggak rapet, itu yang menanggung imam. Makanya imam mesti ngatur dulu sebelum orang itu sholat. Ayo rapikan, luruskan. Kalau nggak rapi lurus, kemudian Allah tegur nanti dari kiamat. Kok di Masjid Baitur Rahman sholatnya nggak, safnya ada yang maju, ada yang lurus. Ada nih yang sering saya dapat ini batas sejadah misalnya. Itu ada yang karena dia tinggi mungkin lututnya ke belakang gitu, mengambil hak orang lain yang buat sujud kan itu. Kalau ada saf di belakang dia buat sujud kan jadinya kalah itu, karena keambil sama kakinya dia udah mundur ke belakang misalnya. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang sujudnya pengen terlalu ke depan, ngambil tempat kakinya orang lain. Ada juga misalnya. Itu yang ngatur itu imam yang ngatur. Rapi, lurus, saf ini begini. Jadi termasuk bacaan tadi itu imam yang ngatur. Kalau dia keliru seperti itu, nggak usah kecil hati, sholat kita tetap sempurna, ya. Dan imam perlu memperbaiki diri. Tentang ujian, musibah itu ujian. Hakikatnya setiap musibah itu adalah ujian. Ya. Hakikatnya semua musibah itu ujian. Tetapi pada kasus-kasus atau orang-orang tertentu mendapati ujian itu bukan sekedar ujian. Ada yang sifatnya teguran dari Allah untuk membuat dia sadar, karena orang ini selama ini dulunya baik, dulunya jemaah masjid subuh Baitur Rahman misalnya, tapi tiba-tiba 10 tahun yang akan datang, maaf, perbuatannya mulai neko-neko karena punya jabatan dan kekuasaan, jadi pengen punya Ducati, pengen punya apa, begitulah istilahnya misalnya, lupa. Nah, karena waktu belum punya nuntut keadilan gitu, begitu udah punya dia malah lupa. Nah, ketika dia lupa, mungkin Allah sentil dia, diberikan dia musibah. Nah, buat dia walaupun hakikatnya adalah ujian, tetap saat itu adalah teguran dari Allah supaya dia sadar, ya. Dan kalau dia sadar, sebelum dia wafat dia bertaubat. Jadi jangan kira, maaf, koruptor-koruptor yang ada, kalau Allah kasih mereka dapat ditangkap KPK atau dapat apa semua kayak gitu, itu bukan berarti mereka salah sepenuhnya, belum tentu.
Bisa berarti itu adalah teguran dari Allah, karena si fulan yang bersalah itu mungkin ada doa neneknya, doa kakeknya, atau dia dulu pernah jadi orang masjid gitu. Kemudian dia jatuh terpuruk, Allah sentil supaya dia sadar, dan kalau dia sadar, dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya itu, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga setelah itu. Bisa jadi itu yang namanya teguran, ditegur, disentil. Tapi ada orang yang dapat musibah, walaupun hakikatnya adalah ujian, itu adalah azab buat dia. Azab karena Allah murka kepada orang itu. Dulunya sudah buruk, gak ada baiknya, sekarang dia jahat, semakin jahat. Allah ingin orang itu berhenti, dikasih musibah. Ternyata gak berhenti juga, udah kebakaran, habis, udah ketangkap, malu. Besok masih korupsi lagi, besok masih berbuat jahat lagi misalnya. Ada juga yang begitu. Jadi ada yang musibah dalam bentuk azab Allah juga ada. Jadi tergantung lihat latar belakang orang itu dan kedepannya bagaimana. Itu semua tergantung. Kalau kita bicara keterangan ayat yang tadi saya bacakan, maksudnya adalah hakikatnya Allah berikan kepada kita kebaikan. Hakikatnya Allah kasih kita kenikmatan. Namun kenikmatan dan kebaikan itu menjadi berubah menjadi sesuatu yang bukan nikmat, jadi sesuatu yang jadi buruk, jadi musibah karena sebab perbuatan kita. Ya. Ma asabakum min musibatin ma asabakum min khairin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi dari hal kebaikan yang menimpa kalian itu dari Allah. Tapi apa yang terjadi dari sesuatu yang buruk menimpa kalian itu dari perbuatan kalian sendiri. Kita yang ngundang, maksudnya kita yang ngundang, Allah kasih ujian. Entah ujian tadi murka Allah, entah ujian teguran dari Allah. Ini kalau ingin diperpanjang bisa, tapi jangan sekarang. Kita lagi bahas yang lain biar kebagian yang lain. Niat jahat dari orang kafir, betul. Tapi orang kafir yang mana? Jangan digebiah-uyah. Semua orang kafir, tetangga kita itu non muslim, orang kafir, oh berarti punya niat jahat ini sama kita dia. Enggak begitu. Memandangnya ayat ini, ya ayat ini tetap berlaku sampai kiamat. Jangan ayat Quran kalau kita ngaji ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja, berlaku di Arab saja, berlaku di masa lalu saja. Salah, nggak ada gunanya Quran turun kalau gitu. Biar aja dia taruh di rumah, taruh di meja, di lemari, jangan dibaca lagi. Kalau dia nggak ada guna isinya untuk kehidupan sekarang, ya kan ngapain kita baca? Simpen aja dia di rak. Tidak. Ketika ayat ini turun, itu informasinya buat Nabi tentang sepak terjang Abu Jahal, Abu Lahab. Sosok orang kafir yang haroki, orang kafir yang bergerak, yang senantiasa berusaha untuk memang memerangi Nabi dan para sahabat. Nah, itu bicaranya itu. Kalau kita hidup di zaman Fir'aun kayak Nabi Musa, betul kafirnya juga kayak gitu. Tapi kalau kita hidup di zaman satu kekhalifahan atau satu pemerintahan tapi yang masih ada keberpihakannya kepada rakyat, boleh dibilang tidak seperti itu memandangnya. Kafir itu, makanya dalam Al-Quran berulang saya sampaikan sekali lagi, ini saya sampaikan, ada 3 terminologi bahasa Al-Quran tentang orang kafir. Terjemahannya orang-orang kafir. Makanya kita hati-hati dalam membaca ini. Satu ayat berbunyi alladzina kafaru. Seperti kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, itu kan terjemahannya di semua surat Al-Quran terjemahannya orang-orang kafir. Tapi kata bahasa Arabnya adalah alladzina kafaru. Maka yang dimaksud di dalam ayat itu adalah orang-orang kafir yang sekedar berbeda akidah dengan kita. Ada yang seperti itu. Dia beda keyakinan saja dengan kita, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tapi ada kali terminologi bahasa Allah terjemahannya orang kafir, tapi bahasa Arabnya adalah al-kafirun. Ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terjemahannya? Katakanlah hai orang-orang kafir. Orang kafir juga. Kalau dibaca bahasa Indonesia, alladzina kafaru, al-kafirun, al-kuffar sama. Tapi al-kafirun itu adalah orang kafir yang sudah mulai mengusik. Dia pengen ngajak-ngajak kita seperti mereka karena anggap kita domba-domba yang tersesat. Nah, itu kafir. Yang kedua itu bahasanya al-kafirun, isim fa'il itu.
Tapi ketika pakai sighah mubalaghah bunyinya al-kuffar, itu orang kafir yang berat punya niat jahat. Nah, itu begitu. Orang kafir yang disebut punya niat jahat itu al-kuffar. Makanya al-kuffar itu ini kayak tadi dibaca imam sholat itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau yaitu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir. Bukan tegas, asyiddah itu keras, betul keras kepada orang kafir. Tapi orang kafir yang bagaimana? Orang kafir kayak Abu Lahab, kayak Abu Jahal, kayak Fir'aun. Masa Fir'aun udah gituin kita diem aja? Dilawan. Nah, itu begitu. Dan berkasih sayang sesama mereka, ruhama ubainahum, sama orang beriman itu saling mencintai, menyayangi. Jadi gitu ya, ada perbedaan. Ayatnya tetap untuk sampai hari kiamat, tapi orang kafirnya yang perlu kita lihat. Tapi yang jelas ada orang kafir seperti itu. Makanya kita nggak boleh diem juga sambil kita ngaji, kita belajar. Makanya disunahkan ya orang Islam itu punya ilmu bela diri, ya, punya pemahaman tentang teknologi, punya pemahaman tentang katakanlah juga termasuk ilmu-ilmu intelijen, ya. Itu karena apa? Karena orang-orang kafir ada yang begitu. Jangan dikira orang kafir semuanya sama kayak tetangga kita yang baik itu, yang suka nganterin makanan, nganterin hadiah. Bukan. Ada orang kafir yang jahat gitu. Ada orang kafir yang baik. Salah satunya makanya di dalam surat Ali Imran ayat 113 atau 14 tadi itu ada bunyinya. Ayat 118. Ini salah satu orang kafir yang diwaspadai. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan bitonah orang selain kalian. Selain orang beriman, jangan jadikan bitonah. Apa itu bitonah? Teman karib, teman dekat, sahabat yang kita suka curhat. Itu nggak boleh. Bitonah dalam bahasa Arab dari kata batin. Tahu kan batin yang di dalam. Orang yang sampai isi dalam kita buka ke dia. Itu jangan jadikan orang selain orang beriman seperti itu. Itu kuncinya. Kalau pemimpin juga gitu. Nggak boleh yang secara batin kita beda dengan dia, lalu kita mencurahkan batin kita ke dia. Itu nggak boleh. Ya, bitonah itu teman dekat, sahabat kalau bahasa kita lah, itu nggak boleh. Tapi kalau teman tetangga, teman biasa, teman main, teman sejawat, teman sekantor, nggak apa-apa. Malah di situ jadi potensi dakwah. Kita bisa berpahala di situ dengan berbuat baik kepada mereka. Itu lain hal. Tadi kan mereka bersiasat, Ustaz. Kemudian kita dijanjikan ya, ini katanya Nasrullahi qarib gitu ya, dekat. Tapi mana Ustaz? Mujahidnya mana sekarang? Oh, nggak ada, ini udah 100 tahun gitu. Ya, baik. Kita merasakan ya, mungkin ada yang merasakan sudah sampai keterpurukan luar biasa, ada yang tidak. Di zaman ketika Nabi dulu dengan para sahabat merasakan betul-betul kezaliman luar biasa dalam kehidupan sosial mereka, dan mereka melakukan perlawanan itu tidak pernah berhasil ya. Dan mereka akhirnya terus membangun kekuatan dari dalam. Jadi terus membina diri mereka semua. Ketika itu terjadi hal yang luar biasa lagi. Semakin galak ini orang kafir ini, semakin zalim mereka ini. Kok Allah juga belum tolong kita? Saat itu memang Nabi diminta untuk menjawab kepada kaumnya ketika bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Justru turunnya surat At-Tariq ini salah satu penjelasan Allah kepada Nabi yang saat itu sedang susah, sedang menderita, sedang boleh dibilang kehidupannya tidak nyaman karena orang kafir masih terus dengan kekuasaannya. Allah menjelaskan begini-begini. Ada sesuatu yang bisa muncul di saat yang tidak biasa, yaitu seperti bintang. Dia memang nggak muncul di siang hari,
Begitu pula pertolongan Allah. Mungkin tidak muncul di saat ketika kondisinya masih begini. Allah tahu. Ketika sudah kondisinya berbeda, banyak orang-orang yang layak untuk dimenangkan karena orang-orang ini orang-orang dekat dengan Allah semua, orang-orang ahli sujud semua, orang-orang yang terus menangis di malam hari memohon pertolongan Allah semua. Yang jahat, yang lupa daratan, yang masih ke diskotik, yang masih jalan-jalan, yang punya tujuan maksiat, yang masih berbuat untuk menipu orang banyak dengan kekayaan yang ingin mereka peroleh. Orang itu sudah semakin menipis, mungkin Allah akan baru, ini udah layak, ini umat ini ditolong. Nah itu kita tidak tahu urusan Allah. Pengertian qarib itu pokoknya dekat gitu aja. Nah bicara soal dekat, contoh kiamat. Sejak zaman Nabi itu sudah dikatakan oleh Nabi kiamat itu sudah sangat dekat. Beliau waktu Mi'raj itu melihat dunia itu kayak nenek-nenek yang sudah tua. Ketika ditanya siapa itu atau apa itu adalah gambaran dunia yang sudah tua. Berarti sudah dikit lagi kiamat. Dan Nabi juga pernah mengatakan, saya dengan kiamat itu kayak dua jari ini. Ini saya, ini kiamat. Sudah dikit lagi. Bukan dengan jari telunjuk ke jari kelingking. Masih ada tengah-tengahnya jari lain. Ini enggak, dua jari berdempetan. Itu di zaman Nabi. Jadi yang namanya dekat itu bisa dekat hitungan jarak, hitungan tahun yang biasa kita lihat, tapi bisa juga hitungan tahun, hitungan jarak, hitungan waktu yang tidak kita duga. Nah makanya salah satu barangkali untuk menghibur Nabi di sini dikatakan misalnya nanti di hari kiamat ya, hanya Allah yang berkuasa. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah yang memulangkan semua kita ini. Kita akan kembali hidup kembali, dan saat itu akan dinampakkan oleh Allah apa yang tersembunyi yang saat ini kita nggak tahu, yang omongan si fulan. Kita pengen tahu apa sih sebetulnya omongannya Pak Anu yang kita anggap kok orangnya nggak bagus, si Anu yang kita anggap bagus, kita kan nggak tahu. Tapi dari kiamat nanti dimunculkan, kita akan tahu. Kemudian Allah katakan ya di dalam ayat ini, innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah pembicaraan yang pasti. Nanti kita akan sampai ke sana bahwa kalau sudah dikatakan oleh Al-Quran begini-begini sebagai petunjuk, yakinlah bahwa itu akan menjadi sumber kebenaran yang bisa kita jadikan pedoman. Kemudian Allah katakan innahum yakiduna kaida. Orang kafir itu punya rencana, dan rencana mereka adalah rencana jahat. Tapi Allah juga punya rencana Allah adalah rencana pembalasan, rencana yang baik untuk kita umat ini. Lalu ditutup kalimat ini, famahilil kafirina. Kalau gitu biarlah, berikan tangguh mereka sebentar. Alhilhum ruwaida, sebentar aja. Kamunya sabar menunggu orang kafir itu masih bisa berkuasa sebentar. Nah sebentarnya itu bisa mungkin masih 5 tahun, 10 tahun, ya, entah mungkin 3 periode, 4 periode, kita nggak tahu berapa tahun. Kita disuruh bersabar saja, ya. Dan terus berdoa, istiqomah, jadi ahli ibadah, ahli sholat, memohon kepada Allah petunjuknya agar tetap. Yang penting kita itu istiqomah, jangan di tengah-tengah katakanlah pertolongan Allah belum juga datang, kita tunggu-tunggu, lalu kita menjadi tidak sabar, kita jatuh, kita seperti mereka, gitu. Kita malah jadi berbuat maksiat juga. Allah bilang sabar. Yang jelas ini dalam ayat Allah dikatakan makanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yabithal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan pernah membiarkan keadaan orang-orang mukmin seperti keadaan kalian sehari ini. Enggak, Allah enggak akan biarkan begini terus terjadi. Ya. Semuanya ini karena Allah ingin melihat siapa yang baik dari yang buruk, siapa yang imannya emas, siapa yang imannya cuma loyang. Kuning juga tapi bukan emas, loyang. Allah ingin tahu itu. Jadi keadaan seperti ini mungkin Allah belum berikan kepada kita karena Allah ingin tahu siapa yang Allah belum berikan kepada kita karena Allah ingin tahu siapa yang bisa istiqamah dengan keimanannya, siapa yang hanya pura-pura, supaya Allah tahu itu. Itu dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu ayat berapa nanti saya lihat lagi. Jadi makanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah enggak biarin kita seperti ini terus keadaannya, enggak. Buktinya Nabi Musa akhirnya Allah menangkan. Buktinya Nabi Muhammad
terpuruk. Bayangkan Nabi Muhammad ketika di Mekah 13 tahun itu bertanya-tanya, kapan pertolongan Allah ini? Kita sudah dizalimi, si fulan sudah mati, si fulan sudah dibunuh, si fulan sudah dianiaya, si fulan sudah ini, semuanya sudah banyak jadi korban. Tapi belum datang juga pertolongan Allah. Pertanyaan itu waktu diajukan di Mekah terasa lama. Tapi kita yang baca sejarah terasa sebentar, cuma 13 tahun. Buktinya setelah Nabi hijrah ke Madinah mulai terjadi perubahan-perubahan mengarah kepada baik, dan tahun ke-8 dari beliau hijrah langsung bisa menguasai kembali kota Mekah. Coba. Yang membaca itu gampang dan enak siapa? Ahli sejarah atau kita pelaku orang yang baca sejarah kemudian. Oh ternyata sebentar, cuma 13 tahun tambah 8 tahun tapi udah Allah menangkan. Tapi buat yang mengalami saat itu baginya panjang sekali. Apalagi Hamzah bin Abdul Muthalib nggak merasakan kemenangan. Baginya kapan menangnya sampai mati nggak menang-menang. Itu begitu. Kan gitu Hamzah wafatnya dalam keadaan belum menang umat ini. Jadi begitulah barangkali inilah keimanan kita diuji sampai kapanpun. Dan kiamat bagi seseorang jangan diukur hanya kiamat kubro yang besar itu. Kiamat yang sebenarnya bagi seseorang adalah kematian. Itu kiamat bagi dia sudah. Karena kalau sudah kematian, dia nggak bisa apa-apa lagi. Kenapa ditunggu kiamat yang besar? Kiamat yang dekat sama kita, yang senantiasa mengintai kita. Setiap saat kita nggak waspadai. Kenapa kita harus ngaji tentang tanda-tanda kiamat besar saja? Sementara kiamat yang bakal menimpa kita secara pribadi, kita tidak waspadai. Nah itu begitu. Saya kira itu barangkali lebih kurangnya mohon maaf.